3 Agustus 2024. Saya di sini Muhammad Primat dan teman saya, rekan saya Pak Khairul Umam. Insya Allah pada hari ini akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Cipang. Ya, baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pelaksanaan aksi nyata ini saya dan rekan saya Pak Umam diberikan kelancaran, serta keberkahan untuk kita semua. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu pada hari ini, insya Allah akan menyampaikan perkataan dari Bapak Kepala Sekolah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Fajar Hengwi selaku Wakasek Bidang Kurikulum. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi di pagi hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita berdoa keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin. Di tengah-tengah melaksanakan kewajiban kita selalu. Bapak Ibu semua, rekan kita Pak Muhammad dan Pak Khairul Umam sedang melaksanakan kegiatan program pendidikan guru penggerak. Ya, sejatinya itu merupakan program yang digulirkan oleh pemerintah Kementerian Pendidikan dalam hal ini dalam membentuk seorang pemimpin pembelajaran. Ada 3 paket modul utama. Yang pertama ada paket modul itu yang sifatnya bagaimana tergerak dalam diri. Yang kedua paket modul kedua bagaimana menggerakkan ruang lingkup kelas dalam bentuk proses pembelajaran. Dan yang ketiga paket modul 3 bagaimana CGP dalam hari ini Pak Muhammad dan Pak Umam tergerak menjadi seorang pemimpin di sekolah. Karena di paket modul 3 itu substansinya itu lebih ke bagaimana seorang kepala sekolah mengelola sekolah. Nah, Pak Muhammad di fase yang pertama di 2 bulan pertama ini sudah hampir selesai di paket modul pertama dengan diakhiri oleh penyampaian aksi nyata budaya positif dan disiplin positif di ruang lingkup sekolah atau ruang lingkup kelas. Nah, salah satu tugasnya adalah bagaimana menyampaikan apa yang sudah dipelajari kepada teman-teman semua ditularkan melalui diseminasi. Kami harapkan ini bukan diseminasi ini bukan hanya sebuah formalitas untuk menyelesaikan tugas, tetapi proses diseminasi ini bagian dari proses pembelajaran kita semua selaku guru sehingga kita tahu bagaimana seharusnya kita memperlakukan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jalannya. Kita memperlakukan dalam mendisiplinkan siswa, ada istilah disiplin positif. Bagaimana kita memperlakukan siswa ketika kita mengetahui siswa tersebut melakukan sebuah dalam tanda kutip pelanggaran kode etik yang ditetapkan di sekolah. Ini nanti Pak Ahmad, Pak Umam akan menyampaikan apa itu disiplin positif, apa itu segitiga restitusi. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa menikmati diseminasi ini, bisa menyimak diseminasi ini sebagai proses pembelajaran kita. Ya, insya Allah Bapak Ibu semua juga akan melakukan kegiatan hal ini melalui program guru penggerak, pelatihan guru penggerak Provinsi Jawa Barat. Insya Allah materi ini adalah sebagai referensi awal Bapak Ibu sehingga tidak kaget apa sih, bagaimana sih ini mungkin bagian dari materi referensi awal Bapak Ibu semua melakukan proses pembelajaran. Kita nikmati, kita simak materi disiplin positif ini karena ini yakin akan sangat berdampak apabila kita diterapkan di sekolah, di kelas, ruang lingkup kelas akan sangat berdampak pada diri kita, akan sangat berdampak pada anak didik kita. Bagaimana menyusun kesepakatan kelas, bagaimana ketika kita menghadapi anak yang dalam tanda kutip tadi melanggar tata tertib dengan pendekatan disiplin
positif. Kita simak sama-sama, kita dengarkan sama-sama, kita sehingga mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita dapatkan. Terakhir kami ucapkan selamat kepada Pak Mamat Iman, Pak Khairul Umam yang telah mampu menembus sampai batas di 2 bulan pertama ini. Saya yakin ini tidak mudah untuk Pak Mamat dan Pak Umam melalui. Dengan kolaborasi seperti ini mudah-mudahan ini bisa memudahkan semuanya, dan ini yakin sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fajar ini selaku perwakilan dari kepala sekolah mewakili bidang ilmu guru. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, mohon izin pada kesempatan kali ini saya dengan bersama Pak Umam akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Bapak Ibu mungkin sering tadi disampaikan oleh Pak Fajar bahwasanya memang ketika anak didik kita melakukan hal-hal yang memang melanggar peraturan itu, sekarang bagaimana sikap kita sebagai tenaga pendidik itu menyelesaikan permasalahan tersebut, karena memang sudah tidak zaman lagi kita menghukum anak-anak, sudah tidak zaman lagi kita memberikan memarahi mereka dengan hal-hal yang memang tidak begitu cara yang baik seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu mohon izin. Insya Allah di sini saya bersama Pak Umam ada 3 materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kita bagi 2 sesi. Yang pertama nanti saya akan lebih fokus kepada budaya positifnya, dan nanti Pak Umam akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon izin, silakan semua berdiri Bapak Ibu semuanya. Oke, Pak Yudi, mohon izin di samping Pak, di sampingnya Pak Haji, silakan. Mohon izin Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu saling berhadapan, ya, berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Oke, setelah itu silakan Bapak Ibu tersenyum kepada teman Bapak Ibu yang lain. 30 menit ya. 30 menit. 30 menit. Silakan. Tersenyum ya. Tersenyum hari ini. Oke, tersenyum hari ini. Oke. Oke, terima kasih ya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali di tempat tinggal. Baiklah, terima kasih ya. Bangsa kita ice breaking dulu, karena memang gini, setiap hari kita menghadapi anak-anak kita yang unik begitu ya. Sekarang kita harus mencoba untuk bisa tersenyum terlebih dahulu. Oke, nah dengan senyum, karena senyum merupakan sebuah sedekah, maka tersenyumlah. Oke, lanjut Bapak Ibu semuanya, mohon izin. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pemudaan kita, ada beberapa hal atau beberapa peraturan yang kita akan sepakati bersama. Bisa Bapak Ibu ya? Ya. Contohnya adalah menghargai siapapun. Jadi ketika nanti ada di antara Bapak Ibu yang akan berbicara, silakan hargai. Oke, kita buat kesepakatan yang lainnya. Selain ini ya, ini satu contoh adalah menghargai siapapun yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu mohon izin, kita sudah ada di sini. Pak Umam mau dibantu Pak Umam ya? Oke, kira kesepakatan di forum ini apa kira-kira? Menghargai siapapun. Oke, menghargai siapapun itu. Apalagi? Dua. Pak Majid bersepakat. Kesepakatan lokasi gitu ya. Oke, ada lagi kan Pres? Tolong. Ya, kita kesepakatan dulu nih. Kira-kira apa? Boleh sambil Aktif lah, aktif. Oke, aktif bertanya. Jadi Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk semuanya bertanya ya. Yang kedua, aktif. Ada lagi yang ketiga? Mendengarkan pendapat. Berkolaborasi, silakan. Mau ditambah lagi, berkolaborasi. Berkolaborasi. Yang keempat kira-kira apa? Boleh makan minum, Bapak Ibu? boleh. Betul boleh kan? Boleh kalau ada. Kalau ada ya. Oke. Kopi, betul. Kalau ada. Boleh. Mungkin akan minum, tapi yang ringan-ringan saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini ada lagi yang utamakan kira-kira Bapak Ibu? Mendengarkan pendapat. Hah? Mendengarkan pendapat. Mendengarkan pendapat, mungkin maksud di menghargai siapapun. Berkolaborasi. Kolaborasi maksudnya Bapak Ibu silakan. Ada yang lain? Cukup. Cukup ya? Kita buatkan 4 ini kesepakatan ya Bapak Ibu. Terakhir saling menyayangi. Oke, saling menyayangi. Boleh.
Oke, nah kita sepakati dulu ya. Ini kesepakatan forum diskusi hari ini. Dan yang pertama kita saling menghargai siapapun. Siapa yang berbicara nanti Bapak Ibu bisa ada pertanyaan silakan ditanyakan sambil menunggu waktu saja. Yang kedua adalah aktif bertanya. Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya karena memang forum ini adalah forum diskusi dan kolaborasi. Yang ketiga adalah berkolaborasi itu harus ya. Yang keempat boleh sambil makan dan minum yang disediakan oleh panitia. Itu silakan. Yang keempat udah, yang kelima cukup? Cukup. Oke. Ya, silakan. Ada juga. Silakan. Oke, silakan. Oke, ini merupakan kesepakatan kelas yang kita laksanakan di forum DPD Siminasi hari ini. Oke, selanjutnya Pak Ibu, mohon izin. Masih ada tugas. Masih ada tugas. Sampai Pak, ini masih ada tugas. Jadi ya, insya Allah pada hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Silakan. Dilanjut next, tolong. Next. Nah, ada 6 poin yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama nanti tentang disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah terkait kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu di antara di sini yang pernah mendengarkan kata-kata seperti itu. Belum melaksanakan Ini kemampuan dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti yang di sini ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Mungkin kita seperti setiap hari kita melakukan sebuah teguran-teguran kecil kepada anak. Nah, tolong masukkan bajunya. Itu juga sudah menimbulkan sebuah budaya positif. Ada lagi, motivasi manusia. Seringkali Bapak terdengar dengan kita, anak besok jangan siang lagi. Kenapa kalau kesiangan nanti kamu dari lagi nanti cerita kamu tidak. Ada lagi, yang kelas yang tadi dulu. Tadi ya contohnya tadi kesepakatan forum ya. Nanti Bapak Ibu mau apa-apa yang ada di sini kita bersama. Yang ketiga adalah 4 kebutuhan dasar manusia. Banyak sekali di sini beberapa poin yang akan kan. Yang kelima ini nanti posisi kontrol restitusi. Dan yang ketiga yang mana ketiga restitusi. Next, disiplin positif. Nanti berpikirnya apa yang disiplin? Mematuhi aturan, menjalankan aturan. Pak Ate, disiplin apa? Menurut saya disiplin itu taat terhadap aturan dan dilaksanakan. Oke, kalau positif berarti berhubungan dengan hal yang baik. Betul Bapak Ibu ya? Oke, next, tolong. Nah, ini ya. Ini disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kebaikan. Ini salah satu contoh. Nah, ketika ada seorang kakek-kakek, mungkin ini sifatnya bukan memarahi beliau, tapi memberikan suatu hal-hal yang positif sehingga kedepannya si anak tersebut paham tentang apa itu disiplin positif. Nah ini otomatis hal-hal kebaikan. Contohnya ketika ada teman kita atau ada diri kita berperilaku yang tidak baik, maka otomatis kita akan tegur mereka dengan cara ini. Oke, lanjutkan. Nah, disiplin positif juga di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Contohnya tadi kita ketika menegur anak itu harus dengan cara yang baik juga, jangan sampai kita nanti di sana menyakiti hati mereka. Ya, saya yakin kemarin saya pernah sempat mengantarkan salah satu anak didik kita ada dari Rio itu di Balio kalau nggak salah. Ternyata Balio itu tidak seindah yang kita bayangkan. Ya. Jalannya yang begitu terjal, nanjak, terus di rata gitu ya. Ketika mungkin salah seorang teman kita atau anak didik kita di sini ada yang terlambat tetap sholat, itu mungkin suatu hal yang wajar. Kita tanyakan, Naren, kenapa kamu kesiangan? Jalannya rusak Pak. Nah, mungkin kita sebagai guru tidak akan langsung mengadili Naren karena kesiangan tersebut. Kita akan mencoba mengklarifikasi dulu kenapa kamu kesiangan, gitu kan ya. Terus apalagi? Pak, saya datangnya kesiangan karena mungkin jalan yang menuju ke sekolah itu rusak Pak. Dan juga kalau misalkan saya sudah berusaha untuk lebih datang pagi, tapi memang mungkin karena jalannya yang begitu tidak baik untuk kami, jadi saya datang terlambat ke sekolah. Oke, mungkin kita akan memberikan motivasi pada beliau. Nah, Ren, mungkin besok berusaha kamu harus lebih pagi lagi berangkat ke sekolahnya sehingga kamu tidak datang ke sekolah kesiangan. Oke, next Pak
Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, di sini mungkin kita sebagai tenaga pendidik tidak akan langsung menghukum beliau kan ya, mengklarifikasi tanda dengar ya. Nah, ketika kita memberikan pokoknya besok kamu harus datang lebih pagi. Nah, itu mungkin kata-kata yang kurang baik kita sampaikan kepada anak didik kita. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin mereka datang ke sini pagi-pagi atau lebih datang tidak terlambat itu karena paksaan. Itu udah baik bagi anak didik kita. Mungkin dengan cara-cara yang baik ataupun mungkin dengan pujian. Aren, terima kasih ya kamu telah datang lebih awal sehingga kamu tidak terlambat pada sekolahnya. Pujian ataupun mungkin sebuah hukuman. Kalau nanti kamu kesiangan, bapak hukum kamu ya. Di sini dorong motor dari bawah sampai ke parkiran. Itu kan upaya yang juga. Next. Oke. Nah, di sini yang terakhir tentang 6 karakter dalam profil kerja Pancasila. Yang pertama adalah tentang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, anak-anak kita saat ini mungkin dan juga berupaya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga berakhlak mulia. Nah, sebagian dari kita mungkin lebih mengarahkan kepada ini, berakhlak mulia. Jadi bagaimana caranya kita bisa lebih baik menghadapi anak-anak. Anak itu kesiapan memang sebuah kesalahan. Tapi kita sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga pendidikan juga itu bersifat yang lebih baik dengan santun gitu kan. Next, Oma bisa dulu, back dulu. Baik, tadi. Lanjut. Next, mandiri. Nah, oke, mandiri. Sebuah kemandirian dari peserta didik itu membuat kita mungkin bisa lebih baik lagi. Kemandirian contohnya saya berharap di sini ada beberapa orang yang memang peserta kita itu satu kantor jauh kita. Terus dia tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Maka dia mungkin harus butuhnya itu pun kalau ada. Nah, kemudian mereka dia dulu datang ke sekolah. Kalau baru datang bapak ibu ataupun mungkin ketemu dengan temannya baru dia bisa ikut ke sekolah dengan menggunakan anak-anak di kita ya. Yang sering seperti itu. Jadi ya, ada berkebinekaan global. Nah, ini alhamdulillah di kita ada beberapa siswa yang notabene non muslim, tapi kemarin alhamdulillah saya udah ngobrol dengan Vina, dengan Valentino dan mereka merupakan dua orang tersebut non muslim. Tapi ketika kami lakukan diskusi, pernah nggak kamu diintimidasi sama teman kamu melakukan sholat duha berjamaah? Enggak apa, paling kalau saya sholat duha teman cuma ikut di kelapang tapi saya nggak sholat karena saya non muslim. Ketiga kewajiban pakai kerudung kan ya, tapi karena memang kita berkebinekaan global, sehingga kita tidak memaksakan anak didik kita untuk tetap menggunakan jilbab. Nah, gitu kan ya? Itu untuk berkebinekaan global. Yang ketiga, yang keempat adalah bergotong royong. Alhamdulillah, pada hari Jumat kemarin kita melaksanakan salah satu agenda yang memang harus kita budayakan, yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, harapannya mungkin kegiatan tersebut harus kita tetap pupuk. Jangan sampai nanti kebudayaan yang baik ini, bergotong royong ini kita punah 1 kali 2 kali kegiatan selesai. Nah, harapannya dengan bergotong royong tidak hanya membersihkan lingkungan sekolah, kita bersama-sama membuat anak didik kita cerdas, membuat anak didik kita semakin semangat untuk belajarnya. Oke, yang kedua adalah kreatif. Saya lihat mungkin beberapa hari yang lalu ada anak didik kita yang aktif di kegiatan PISA, gitu kan ya, aktif menyampaikan sosialisasi tentang pentingnya pergaulan yang sehat, gitu kan ya, sehingga otomatis kegiatan tersebut dapat kita ambil hikmahnya dan alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan. Yang ke-6 adalah bernalar kritis. Oke, Bapak Ibu mungkin sering mendapatkan informasi dari anak-anak itu tentang berpikir dan bernalar kritis. Contohnya seperti apa? Di sini tuh biasanya apabila anak itu kritis, kita menyuruh anak tersebut untuk tidak melakukan hal sesuatu, ya. Namun ternyata kita sendiri yang ada pernah melakukan hal sesuatu yang memang kita tidak diperbolehkan oleh anak. Biasanya anak itu kritis terhadap cerminan kita, apapun yang kita lakukan mereka akan kritis dan akan melihat apa yang kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Atep untuk ini ya. Jadi Mas seperti itu contohnya ya, ketika kita membuat peraturan atau peraturan itu memang tidak selagi kita terapkan di diri kita ataupun kepada peserta didik, mereka juga akan berkritis gitu kan kepada kita. Contohnya berpakaian berseragam ya.
ketika anak suruh dimasukkan tetapi kita tinggalkan. Tapi kadang kita juga akan mohon izin Bapak hari ini menggunakan baju muslim, kebetulan baju muslimnya dikeluarkan, atau mungkin Bapak Ibu sedang menggunakan batik gitu kan ya. Nah, penggunaan batik itu sudah ada aturannya, tapi terkadang kalau Bapak Ibu dikeluarkan, anak-anak suruh dimasukkan. Mungkin Bapak juga dikeluarkan, Pak, kenapa kami nggak boleh? Mungkin kita menyikapi dengan baik juga ya, seperti itu tadi. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan di sini? Contoh lainnya seperti Pak yang benar kritis Pak Moko. Ya, silakan. Misalnya kita itu di hari Kamis. Ya. Di Kamis itu kita kan pakai pangsi. Betul. Dan bawahnya kan boleh pakai sandal. Nah, seperti itu betul. Ya, anak itu pas kita pakai sandal, kenapa nggak pakai sandal sedangkan saya tidak boleh? Nah, itu sesuaikan aturan. Berarti anak itu sudah mulai melihat fisik apa yang betul. Ya, seperti itu. Nah, terkadang kita juga mungkin menyikapi dengan hal yang baik juga, cara-cara yang baik sehingga anak juga tidak merasa aturan itu dibuat oleh kita, tapi juga kita yang melanggar. Mungkin seperti itu. Oke. Next, Pak, ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, selanjutnya kalau tidak pertanyaan kita next ya. Bapak Ibu silakan, boleh bertanya di beberapa sisi. Oke. Pak Mako, Silakan. sedikit bertanya ya. Mungkin share juga dari teman-teman guru yang lain mungkinnya, terutama dari Pak Mako dan Pak Umam. Tadi balik lagi ke penerapan disiplin positif ya Pak. Tadi Bapak mencontohkan indisipliner siswa yang kesiangan, gitu ya. Karena misalkan suatu saat kejadian siswa kesiangan, kemudian kita menerapkan disiplin positif dengan tidak langsung menghukum ataupun menjudge siswa itu dia memang sengaja untuk kesiangan gitu ya. Padahal kan tadi seperti contohnya Narendra memang perjalanan dari rumah ke sekolah memang cukup berat gitu. Nah, jujur saya ketika mendapatkan siswa yang indisipliner gitu ya tentang hal apapun gitu, yang dilihat itu selalu track siswa tersebut. Belum tentu siswa yang memang dia punya tracknya baik, pada saat kejadian itu memang dia seperti yang dibicarakan tadi, bisa jadi kan dia memang sengaja gitu ataupun apalah gitu. Begitu sebaliknya, yang biasanya si siswa ini memang sengaja untuk benar, pada saat kejadian itu barangkali dia memang benar gitu, terhambat. Nah, saya ingin minta share dari Pak Mako dan Pak Umam mungkin ataupun guru yang lain gitu. Bagaimana memastikan bahwa si siswa ini memang benar-benar melakukan indisipliner itu memang tidak disengaja gitu. Itu. Baik, terima kasih Pak Irwan untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali Pak Umam ya. Oke. Sebenarnya nanti akan kita bahas di sesi yang selanjutnya ya tentang segitiga restitusi atau posisi kontrol guru nanti sebagai apa. Nah, nanti sedikit saya sampaikan ini Pak Umam ya. Oke. Di segitiga restitusi nanti berhubungan dengan posisi guru sebagai apa. Nah, tadi kalau sifatnya perkataan, contoh ini akan muncul dari perkataan dulu ya Pak Ibu ketika kita bertanya kepada anak. Kenapa sih kamu sudah kesiangan? Berarti kita akan masuk ke ranah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nanti ada poin-poin tertentu sampai akhirnya kita sebagai posisi manajer. Nah, di manajer nanti beda pertanyaannya. Ya. Nah, contohnya sebagai posisi yang membuat rasa bersalah tadi kayak gitu. Kenapa saya kamu kesiangan? Nah, itu nanti kalau Pak ya akan dijelaskan di sini ada di sana. Oke, ada lagi pertanyaan lain Ibu, Bapak? Cukup? Cukup. Next, Pak. Yang motivasi. Nah, ini yang motivasi perilaku manusia. Next, Pak. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini Pak Ipan ketiga akan bahas ini ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama ini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang anak-anak kita itu suka ngeles lah gitu kan ya. Nah, karena ini dia merasa nggak nyaman ketika kita tegur, sehingga mereka akan berperilaku yang lain lagi gitu kan. Pak, maaf Pak, saya kesiangan karena kalau alasan sesuai ya kita pertimbangkan gitu. Tadi yang Pak Iqbal sampaikan, ternyata yang sering kesiangan itu sudah ada track record negatifnya, tapi gitu ya tidak akan menghukum dengan secara langsung. Tapi ketika seseorang yang biasa tidak datang kesiangan, ternyata suatu saat dia kesiangan, kita tanyakan alasannya seperti apa. Mungkin dia harus mengantar orang tua yang dulu berangkat ke rumah sakit atau puskesmas,
atau mungkin mengantarkan adiknya sehingga dia datang terlambat. Bahkan nanti posisi kontrol kita akan memastikan hal tersebut. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Imbalan itu poin positif dari kita, Bapak Ibu ya. Di kita alhamdulillah ada buku poin ya. Di sana mungkin ada poin positif kepada yang kita berikan kepada anak didik kita yang berbuat hal-hal yang positif, yang baik-baik. Yang kedua adalah kita ketika anak didik kita melakukan hal-hal yang tidak baik, contohnya baju dikeluarkan, itu akan mendapatkan poin negatif. Nah ini juga sama. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terutama kita sebagai tenaga dunia. Oke. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, karena terkadang anak-anak juga ingin menonjol ya. Inilah aku. Wah, gitu ya Bu. Tadi juga pagi hari saya ketemu dengan Aris. Datang ke sekolah jam 7.20. Saya berhentikan dia. Pak, hari ini kan hari Jumat, semuanya sholat duha. Iya, kenapa kamu kesiangan? Malah dibiasakan berangkat dari rumahnya ke sini pasti kesiangan. Ini mungkin salah satu hal yang tidak baik, yang tidak patut kita berikan contohnya kepada teman-teman kita yang lainnya. Oke, next poem. Oke, terus yang selanjutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah membuat peraturan di kelas. Sudah Ibu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Semuanya sudah pasti. Kenapa? Karena terkadang anak itu pengen sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi terkadang kita juga punya aturan sendiri. Maka di sini kita perlu membuatnya sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Oke, next. Apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Di sini nanti guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Contohnya tadi Bapak Ibu ya, forum diskriminasi ini satu saling menghargai, apalagi wajib aktif atau bersikap aktif. Terus apa lagi? Bertanya. Terus apa lagi? Berkolaborasi, gitu kan ya? Oke. Dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti juga Bapak Ibu semuanya kita akan bisa membuatkan hal-hal tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang nantinya dapat ini mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik itu yang baik. Oke, next. Omong. Oke. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya, datang dan pulang tepat waktu. Contoh ya Bapak Ibu. Nah, saya terapkan di sampai semua kelas. Itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kenapa? Terkadang kita suka datang terlambat ke kelas, tapi ketika sudah selesai ya tetap kita akan berada di kelas tersebut. Maka anak-anak sekarang sudah sepakat masuk dan keluar tepat waktu. Terus apa lagi? Contohnya saling menghargai itu pasti ya. Kenapa? Karena terkadang ketika kita menyampaikan materi, yang satu bertanya, yang satu lagi sedang asik mungkin main game gitu kan. Makanya kita buat kesepakatan kelas supaya anak-anak itu merasa nyaman di kelasnya dan mematuhi peraturan untuk keyakinan kelas yang memang kita lakukan secara bersama-sama di kelas. Oke. Lanjut ini kata-katanya harus mudah diingat, jangan sampai terlalu panjang juga. Contoh tadi, datang keluar tepat waktu. Dilarang bermain handphone misalkan ya. Kalau saya diizinkan. Dapat menggunakan handphone dalam pembelajaran. Dalam artian dalam pembelajaran. Jadi ketika kita misalkan anak-anak hari ini silakan cari tahu tentang fungsi Semangatnya mana? Selamat pagi. Ada pantun di pagi hari ini. Sekolahku taman indah. Tempat belajar dan berrekreasi. Mari
penuh hati. Budaya positif, jati diri. Nah, selanjutnya saya bikin lagi tadi ice breaking. Nah, ice breaking saya simple Bapak Ibu ya. Biar kita fokus ke materi, maka saya lakukan pelemasan dulu ya biar fokus ya. Clue-nya 1 2 3 4. Clue-nya adalah 1, 2, 3, 4. Saya bilang 1 gerakin ya, tepuk tangan dulu. 1. Nah, kalau saya bilang 2, silakan tangan kiri sama tangan kanan. Wow, gitu ya. Kalau saya bilang 3, nah, oke, gitu ya. Oke, kalau saya bilang 4, tepuk meja sampingnya. Saya acak bilangannya yang nggak fokus kelihatan dari sini. Oke. Semuanya bisa kita lakukan. Oke, 3. Nah, turun lagi, masih belum fokus. Harus cepet ya. Oke, siap. 1, 4. Satu orang kena. Berarti, ayo kita cek lagi. Kayaknya ada di sini, saya nggak kelihatan. Yuk kita ulang lagi ya. 1, 4, 3, 1, 2, 4, 1. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini saya mau bahas tentang apa tadi kelanjutan dari Pak Mamat Kohiman. Maka saya perkenalkan dulu. Nah, ini Harul ya. Salam Hairul ini ya. Hairul. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Tentunya Bapak Ibu mudah-mudahan kelanjutannya nanti Bapak Ibu yang menjadi peserta ya. Jadi intinya adalah ini tugas dari loka karya yang tentunya serangkaian kegiatan CGP itu ada istilah namanya diseminasi. Sama Bapak Ibu guru hebat juga termasuk tenaga pendidikan ini kita fokus ada kurikulum sekarang yaitu kurikulum ABK yang tentunya berbagi itu kata kuncinya berkolaborasi dan itulah tujuan saya bukan menggurui tapi lebih ke sharing ya, lebih ke sharing. Jadi artinya saya juga nggak terlalu hebat, ibu-ibu yang hebat yang berujung di kelas yang menyediakan fasilitas pembelajaran. Pak Atep, Bu Dede, Bu Nede dan lain-lain. Baik, yang pertama saya melanjutkan dari materi keberapa? 4. Mari kita cek di sini ada kebutuhan dasar manusia. Pernah nggak ketika kita berjalan ke kantornya ada somai, perut kita lapar, apa yang kita lakukan? Atau lurus ke sekolah atau beli? Posisi lapar nih, jujur loh ya. Coba dari adik. Dari adik gimana? Ya kakak ya, saya kakak aja ya. Ya adik kakak gimana kakak ini? Kalau saya itu langsung ke bawah, langsung lurus, lalu apabila terlihat, tapi dicek dulu. Kalau ada uang kasih saya bilang. Oke, bagus. Ini ada motif berarti ya. Oke, nggak apa-apa, luar biasa hebat Kak Atep. Kak Dede di mana? Kalau Kak Dede lihat dulu. Iya, terus. Menarik atau tidak. Oke. Kemudian. Lapar loh Iya, posisinya. tapi pingin balik. Lihat dulu uangnya ada nggak. Oke, kalau ada uangnya, Beli. langsung ya, dimakan langsung di situ ya. Oke, sip. Jadi itu kakak-kakak semuanya. Jadi intinya kembali lagi. Berarti apa yang menjadi motif ketika kita nyimpang dulu ke tukang somai ketika lapar? Apa yang dijadikan kebutuhan itu? Coba tebak apa? Ingin laparnya terpenuhi. Nah sama adik-adik atau siswa-siswa kita itu ketika datang terlambat tanya dulu kebutuhan apa yang dia pakai gitu, atau jangan-jangan dia ada motif ekonomi yang harus membantu orang tuanya mungkin untuk membantu ke pasar sehingga terlambat. Jadi itulah yang disebut tadi nyambung dengan posisi kepada pertanyaan Pak Irfan. Next, tunggu nanti sesi saya habis, silakan Bapak Ibu tanyakan pertanyaan. Kebutuhan dasar itu adalah ketika seorang guru melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan tadi? Datang tepat waktu, saling menghormati, saling menghargai, itu nilai kebajikan yang hadir di individu siswa. Atau melanggar peraturan hal itu dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi umumnya ini gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan di luar nilai kebajikan. Itu catat dulu aja bahwa pernyataan ini yang harus kita pegang sebagai bapak ibu. Jadi nggak langsung menjudge gitu. Oh si anak ini
ini kebutuhan dasarnya apa gitu. Pegang dulu pernyataan itu. Karena apa? Karena ada terkandung nilai-nilai kebajikan yang kita harus tanamkan pada siswa-siswa kita. Ya, diberikan perhatian dan sebagainya. Apa sih kebutuhan dasar yang kita pahami? Ada, silakan Pak. Ini kebutuhan dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama, bertahan hidup. Jelas dong, kita butuh makan. Betul. Ada siswa ke kantin pernah mengamati di kelas Bapak Ibu. Ya, datang. Habis itu mana kamu? Apa-apa makan. Termasuk yang sering terjadi saat ini di anak baru kita. Kita apakah langsung menjas? Nanti kita berikan treatment-treatmentnya. Jadi yang pertama bertahan hidup. Jelas ya, untuk makan mengisi kelaparan mereka. Kemudian kasih sayang. Perlu nggak siswa-siswi itu kasih sayang? Berikan kasih sayang. Nah, pagi hari ini kamu luar biasa. Apa sayang deh sama kamu kalau kamu terus seperti ini berbuat baik. Jadi berikan sesuatu. Apa istilahnya namanya? Student intimacy. Kalau di bahasa Inggris kan itu apa? Kita tuh sebagai guru, jelas kalau di rumah kan ada anak kita, suami kita yang tersayang. Ya, apa kita terapkan di kelas? Perlu kayak gitu deh. Jadi itu namanya mengintimasi, artinya mengakrabkan guru ke siswa. Terkadang Bapak Ibu, saya pernah satu kali contoh kemarin di luar pagar pulang. Anak itu langsung berhenti motor, Bapak. Kenapa? Karena ditegur. Anak itu pengen ditoel. Bukan berarti harus dilanjutkan kata-kata menghabiskan waktu di kelas. Apa kabar? Gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar menjadi sebuah seni. Seni apa? Seni mendekatkan diri pada anak. Sedang saya selalu akan memberikan janda saya diri sendiri gitu ya. Narendio, ya Pak, gitu. Itu sekarang gitu aja. Itu untuk apa? Kasih sayang. Bahwa bentuk kita itu harus klik di antara kita begitu, ya. Kemudian ini ada penguasaan, power. Ada ketika anak yang merebut makanan temannya. Karena badannya gede, takut, karena dia punya kekuasaan di kelas. Itu pasti kebutuhan dasarnya anak pasti ada. Disebutnya masuk jeger yang di kelas itu ada. Kemudian kebebasan, udah dia berkuasa bebas mengambil tindakan semaunya. Ini sering terjadi karena ini kebutuhan dia. Gitu. Nah sekarang terakhir kesenangan. Apa yang membuat happy saat ini coba di dunia digital sekarang? Itu ya. Ini peran digital di sini. Lalu apa berpikir kita harus nyerah? Kita antepin bahwa main game enggak? Saya treatmentnya, itu handphonenya kita mainkan di pembelajaran saya. Lewat apa? Lewat aplikasi-aplikasi permainan pembelajaran. Saya terapkan. Coba buka website tentang pengukuran secara online. Wah, anak-anak anteng, saya publikasikan itu di dalam status WA saya. Dan itu adalah bukti ketika menerapkan kesenangan siswa terhadap pembelajaran itu nyambung. Jadi begitu ya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar yang kita harus ketahui, yaitu yang pertama bertahan hidup. Apa itu nama bahasa Inggrisnya? Apa itu? Ora-ono. Kasih sayang, love and belonging, kemudian penguasaan power, kemudian kebebasan freedom, dan kesenangan behavior. Jadi itu dalam bahasa Inggris. Yuk next Pak. Sorry ya, ini ada studi kasus contoh ya. Misalkan Ibu Zulaika atau Ibu siapa ini? Namanya Hen ya. Sebagai guru balik kelas 10-6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan siapa ini? Tommy mudah-mudahan tidak ada di kelas kita. Ini hanya contoh studi kasus saja. Yang sedangkan meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mungkin ada di kelas kita? Banyak. Belum. Oh banyak ya. Oke. Ada ya. Jika Anda menghadapi situasi ini, Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terkait tadi 5 kebutuhan dasar. Coba Kak Hen sebagai Ibu Zulaika, kira-kira alasan kenapa si Tommy melakukan itu? Pergaulan. Kekuasaan, karena apa? Dia itu bebas ya ngambil apapun ya. Oke, bagus. Luar biasa Pak. Bu, KD. Kira-kira selain dari kebutuhan dasar tadi, kekuasaan. Tadi kan ada 5 ya. Ada kasih sayangnya di sini?
di bagian mana? Nah, kita cek sebenarnya. Ayo Kak Atep, nanti dulu ayo. Ada lagi? Tadi ada penguasaan, terus apa lagi? Apakah merasa happy si Tommy-nya? Senang untuk Ada ya? Berarti ada dua kebutuhan yang terpanggil di sini ya. Apa tadi? kesenangan. Penguasaan, senang dia melakukan itu. Ayo Kak Atep. Apalagi selain dari itu kira-kira di bagian Bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup, benar. Iya. Kalau di hutan itu kalau apapun jenis makanan apa aja yang dimakan gitu kan? Untuk bertahan hidup. Gitu. Ya, teh muning jadi ya. Oh iya. Bertahan hidup. Next, ada lagi nggak? Apakah ada 5 semua ada di sini? Mari kita cek. Yuk Pak, kita cek satu persatu. Kecubung. Karena ingin lapar, orang tuanya tidak bawain bekal. Makan siangnya kebutuhan dasarnya sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan survival maksudnya tadi Mas Baiklah. Iya. Oke. Kita setuju ya? Yuk next, alasan lagi. Nah ini ingin diperhatikan dia itu sebenarnya. Tommy tong itu diheureuyang deh Tommy. Nah, jadi sesuatu hal yang makanya cek. Memang ya guru itu enggak maksudnya tugasnya berat, tapi dia memang pilihan. Kalau kita bikin enak, nyenengin kitanya juga awet muda kayak Kak Dede ini ya. Nah, terasa muda 10 tahun, 20 tahun tuh nggak kerasa gitu ya. Semakin muda. Bagus. Nah ini dia, jadi seperti ini kasih sayang dan rasa diterima. Butuh dia itu diakui. Tommy, kamu teh kelas ini pengakuan betul. Next, Tommy yang ketiga, alasannya kenapa? Takut dengan dia, lalu karena ada kekuasaan. Dan kita harus perhatikan itu kebutuhan dasarnya. Lanjut, apakah kita harus nyerah dan sebagainya, nanti ada komitmen sendiri. Nah ini kebebasan. Jelas dia itu pengen ngambil makanan teman sesukanya dia sendiri. Ayat tempe mau kalau gitu. Comot, wah ngumpul wes sahur. Terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. Disalahkan? Anda tanya. Next di PowerPoint berikutnya. Yo next. Masih semangat ini? Semangat. Oke. Sorry ya ini bukan menggurui, saya lebih sharing. Tapi kelima, ini dia. Ayo. Kesenangan, kemudian menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Jadi senang dia itu kalau teman-temannya itu tertindas gitu ya. Orang-orang kayak gitu kan orangnya kuat. Next Pak. Nah, kita harus melakukan tanda tanya tadi. Mau jadi apa kita di depan kelas? Mau jadi apa posisinya? Seperti apa kita lakukan seperti kasus-kasus terhadap kebutuhan dasar? Ada 5 posisi kontrol, cuma 5 kok. 5 seperti berikut ini apa aja. Nah ini guru sebagai penghukum. Pernahkah kita melakukan seperti ini di kelas atau di sekolah kita? Kamu bersihkan. Saya nggak suka kamu telat. Sok ambil. Nah seperti itu contoh kasus penghukum. Apakah itu dilakukan, nanti kita diskusi bareng-bareng. Sering. Karena inilah gunanya. Saya tuh pengen dalam artian mudah-mudahan nanti ke depan diseminasi akan lebih banyak terkait dengan tenaga pendidikan dan guru. Ini enak kok. Banyak hal yang kita bisa sharing dengan Pak Mamat. Bukan berarti kita menggurui juga tadi. Ya. Yuk, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi merasakan bersalah tak budak gitu. Gus mah kamu telat, goreng patut, hirup deh. Nah udah merasa bersalah tuh anak hidupnya. Hidup segan. Itu posisi kita. Dan itu ketiga guru sebagai teman, friendly. Enak demi ibu atau kita lakukan bareng-bareng. Mau berubah nggak? Dan itu saya buktikan Bapak Ibu di kelas 12 namanya Rasya. Rasya sekarang alhamdulillah di minggu ini aku malu sama Bapak Umar, udah kelima kalinya. Itu anak gede loh badannya, swear saya. Dengan cara apa? Ayo dong. Apakah terus 1 kali, 2 kali? Nah itu maksudnya. Jadi nggak mudah jadi guru. Tadi pengalaman kita di kelas, di sekolah. Makanya saya dalam hidup saya cita-cita Bapak Ibu 10 tahun, 20 tahun. Ya Allah, saya pengen di kelas menjadi sebuah guru yang teladan. Amin. Guru sebagai pemantau, apa ini pemantau? Pemantau itu adalah memantau kaya seperti ini contohnya. Saya pernah
di dalam sekolah ini saya memperkuat di dalam poin-poin khusus Pak Atep ya, Kak Dede. Poin-poin yang kita ada di sekolah itu apa aja yang ingat sama Kak Atep? Mungkin pernah penanganannya kemarin saya amati terkait dengan gelut. Muncul kata-kata di poin itu apa? Masih ingat nggak? Yang anak melakukan tindakan dari kebutuhan dasar mereka, kemudian kita sesuaikan dengan poin itu apa maksudnya? Ada nilai apa yang melanggar dari siswa itu? Ketertiban, ada poin nilai berapakah? Ada. Nah itulah, nggak apa-apa, itu nilai kontrol, nggak apa-apa nilai kontrol, tapi kita masih dalam memantau anak supaya tidak banyak poinnya. ya gitu, hanya mantau. Nah kita next Pak ini manajer ya, yang terakhir manajer. Apa sih definisi manajer menurut Kak Neten? Pemimpin. Jadi pemimpin itu kepala sekolah atau misalkan wakil dan sebagainya itu sebagai pemimpin. Manajer, PKS. dan itu peran penting. Maka manajer adalah peran penting bagi saya. Staff Makanya saya sama bilang manajer ini adalah yang paling penting. Catat dengan baik adalah manajer. Seorang manajer apa yang kita lakukan sebagai guru? Yuk kita bahas. Nah inilah 5 posisi kontrol. Bapak Ibu ini memang saya cuplik di Pak Mamat Rohimat, rekan saya cukup rajin ini di dalam berbuat seperti ini, dan ini saya setuju sekali, dan ini kita di kelas belajar seperti ini. Guru berbuat nih ngehardik, ini penghukum nih menghardik. Terus ayah berceramah pula gitu ya. Nah ini terdapat membuat rasa bersalah. Ibu kecewa. Nah udah masuk membuat rasa bersalah. Terus lanjut lagi membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita coba tuh demi ibu matong tuh. Nah itu masih dalam arah. Terus pemantau menghitung mengukur tadi poin-poin yang dicatat. Dan yang paling penting adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Pertama kita gali eksplorasi dulu, kayak ngajar. Kita kan kalau ngajar itu kan nggak langsung to the point ya. Tidak menjudge kita harus bagaimana, kita harus rancang dulu dari awal sampai akhir. Nah inilah termuat di dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ada caranya. Nah ini untuk ketika guru berbuat berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya, nah masuk kemana? Rasakan ku abi ke besok. Nah itu termasuk penghukuman. Ya, berbuat salah. Nah ini kamu seharusnya kamu sudah tahu ini ada jam berapa. Nah itu pembuat rasa bersalah. Udah, oke langsung down itu, stres ya. Terus kan teman, ayolah, Kemon, ayo kita main volley bareng nanti setelah ini gitu. Nah ini teman, jadi kita samakan posisinya. Nah kita harus teman, kapan kita harus menghukum dan sebagainya. Ini nanti kita diskusi bareng. Pemantau, apa peraturannya coba? Ada kadang siswa ngomong gini, Pak, saya kenal nggak? Poinnya sakit tuh 28. Nah itu kayak gini. Apa peraturannya coba? Wah itu udah disangkut paut. Itu pemantau nih poin-poinnya. Tapi apakah ini poin penting untuk kontrol di manajerial? Bukan berarti ini, tapi ini masih dalam eksplorasi pemantau. Gimana kalau untuk jadikan manajer itu kita diskusi sebenarnya, pengen bareng dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin Pak Muhammad. Nanti ke depan seperti itu. Ya. Karena bergerak sendiri nggak bisa. Harus diketahui juga dengan stakeholder. Mudah-mudahan nanti ke depan akan dilakukan. Yang kedua, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi, what, why, who, where, itu harus ditanamkan pada kita. Nggak bisa gitu. Ya, gitu ya. Ini untuk 5 posisi kontrol. Yuk, masih mukanya tadi ini kita gerakan dulu. Tembak 1 kayak gini, tembak 2 gini, tembak 3 gini, oke, tembak 4, tembak 5. Ayo jangan sampai salah. 1, 2, 3, jangan gitu ya. 1, 2 gitu ya. Nah itu 5, 2. Ayo fokus. 1, ini 1 berarti. Terus kalau pindah 2, 3, 4. Ayo, siapa yang bisa benar sampai 5? Yuk kita bareng-bareng. Pak Mamat bisa juga. Dengan ritme jangan lambat ya. Kalau saya mau pindah gitu. Yuk, 1 dulu ya. 1, 2, 3, 4,
lima. Hebat, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saya ice breaking-nya ada beberapa ribu ya di kantong saya. Nah, nanti kita lanjut lagi ya. Pak, 5 posisi kontrol tadi, di antara kelima ini yang kita harus ketahui adalah pilihlah sebagai kita peran sebagai manajer. Dari 5 posisi ini diusahakan sebaiknya. Saya bilang sebaiknya. Boleh kalian, boleh adik kakak-kakak bisa kita diskusikan sebaiknya. Kita harus sebagai. Kenapa harus manajer? Ini alasannya. Nah, sebagai manajer kita sebagai guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Tanggung jawab. Apa untuk itu? Dukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jelas dong, setuju ya? Kalau anak dibikin bertanggung jawab, cari solusinya. Misalkan contohnya, hari ini nggak pakai sepatu hitam, dicopotkan sepatuna. Solusi bukan, dan itu jadi perdebatan. Silakan kita diskusikan. Apakah kita seperti itu? Jangan salah, itu akan berdampak 5 tahun, 10 tahun yang akan terbekas di hatinya. Dan itu yang saya alami saat ini ketika di pinggangku kapur sampai saat ini menjadi guru fisika. Yang pinggangnya adalah pinggang kapur dulu tuh ya, guru fisika. Jadi guru fisika saya, Bapak Ibu. Di hati saya bilang saya nggak mau jadi guru yang seperti itu. Dan alhamdulillah omongan itu terjadi. Kedokteran udah dapat, nggak jadi di Unsur. Tapi itulah intinya, berbekas. Bukan cerita ya pribadi saya, itu membekas ya. Karena itu ya, kita temukan solusinya Pak Atep. Kira-kira apa yang contoh di pengalaman Pak Atep kalau memang sudah menyikapi materi ini. Satu orang dulu ya komentarin. Oke, siap. Saya dulu satu. Dari tadi yang Om sampaikan, contoh di sini saya memiliki contoh ya, betul. Tindakan perilaku yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Mungkin tanggapannya dari Om itu masuk kepada saya. Contoh saya itu datang melihat guru, melihat siswa. Ternyata siswa tersebut terlihat oleh saya itu memakai kalung. Oke, ya memakai kalung. Lalu saya mendekati kepada dia dan bertanya, apa yang kamu pakai? Oke, bagus. Terus dia berkalung. Saya pakai kalung. Sadar? Kenapa pakai kalung? Oke. Anak-anak bisa pakai. Berarti ada masuk pertanyaan ya? Apa yang anda rasakan kalau intinya kenalan anda pakai kalung apa dan sebagainya. Terus beres, Bapak kasih tahu hari ini anda harus bawa buka kalung tersebut harus simpan ke dalam saku dan jangan pakai lagi. Itu satu. Itu satu kali, 2 kali, sampai 3 kali saya membicarakan seperti itu. Yang ketiganya, yang terakhirnya, yang ketiganya, kenapa anda memakai seperti itu? Apakah anda akan simpan kalung tersebut? Lalu mereka simpan di saku. Dan yang akhirnya saya biasa seperti itu. Buka handphone, bikin video. Silakan anda di sana berbicara kepada saya apa yang akan anda lakukan apabila anda memakai kalung tersebut. Saya videokan. Kesepakatan ini video untuk Bapak sendiri pribadi video. Terus nantinya apa yang anda katakan, mereka berkata saya tidak akan membawa kalung, memakai kalung lagi. Lalu apabila nanti saya akan memakai kalung lagi, nantinya saya akan siap mendapatkan konsekuensi yang sesuai berlaku aturan di sekolah. Ya, itu sebagai Bapak. Dan ternyata Bang setelah nanti bertemu lagi dengan saya di yang poin keempatnya, bukan saya menegur, saya cuma datang saja lalu melihat anak itu pasti sudah membuka dan pasti takut pada saya. Nah, itu langsung simpan. Langsung disimpan. Tanpa saya berbicara, pasti yang keempat kalinya pasti mereka sudah ambil langsung simpan. Dan apabila dia melihat lagi oleh saya, pasti dia akan membuka kalungnya, pasti langsung akan memberikan kepada saya. Sesuai dengan apa yang kami share kesempatan. Menurut Om itu Hebat, luar biasa Pak Atep dengan sharing satu komentar terkait dengan materi ini. Betul, Pak Atep, ini yang tadi Pak Atep itu sebenarnya ada lengkap. Dan mudah-mudahan yang namanya budaya positif sudah refleksi ya kepada tanggung jawabnya dia di sekolah. Jadi nggak nemuin Pak Atep langsung gitu ya. Jadi diterapkan di jati dirinya. Berarti kira-kira untuk masih seperti itu sudah refleks belum terkait dengan budaya positifnya. Prosesnya sudah ditempuh. Apa itu? Pertanyaan-pertanyaan. Betul? Ada salah satu yang mungkin
cara mungkin ya. Semua rangkaiannya itu namanya restitusi Bapak Ibu. Tadi itu termasuk restitusi. Restitusi adalah sesuatu tindakan oleh si guru kepada siswa dengan satu bertanya itu udah restitusi. Apakah restitusinya lengkap atau tidak? Ini sebenarnya penjelasannya di slide berikutnya. Tetapi di dalam 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Pak Atep itu sudah benar. 1, tadi sudah diberikan pertanyaan. Berulang kali lagi kedua, dipastikan dulu si anaknya. Yang belum kurang itu adalah tanya dulu. Sudah disepakati belum kamu melanggar kesepakatan kelas? Keyakinan kelas yang dijelaskan oleh Pak Maman tadi. Keyakinan kelas dulu. Kira-kira keyakinan kelas ada nggak pakai kali? Nggak ada. Harus dijawab sama siswanya. Nggak ada, Pak. Lah, terus bagaimana dong? Bapak tahu kamu validasi dulu selanjutnya, jangan dulu langsung memberikan statement karena itu nanti udah manajer turun lagi gitu Pak. Turun lagi ke kasta pemantau, kemudian jadi Pak Atep mulai dari awal turun ke bawah gitu. Udah bagus dikasih pertanyaan, langkah selanjutnya validasi dulu Pak. Tanyakan kenapa bisa pakai kalau emang ibunya dinyuruh ibunya atau ayahnya supaya keren pakaiannya dan sampai cari terus detail, itu namanya validasi sehingga membuat kesimpulan. Dari kesimpulan itu menjadi sebuah restitusi yang baik. Betul ya Pak Atep, serangkaian cuma tadi urutannya aja. Jadi urutannya Pak Atep mungkin bisa analisis dengan pemahaman tadi Pak Usam. Oke, lanjut. Segitiga restitusi ada 3, mempercepat waktu saja. Ini ada menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu semuanya, bentar ya, 15 menit lagi. Menstabilkan identitas, ini ada validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Ini urutannya sebenarnya. Dan ini saya tahu di CGP Bapak Ibu, dan saya diserikan dengan Bapak Ibu mereka sejawat yang nanti mungkin ada GP di Jawa yang menjelaskan ini. Nah ini menstabilkan, apa sih menstabilkan identitas? Itu prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada kata iklan gini, jangan takut kotor, iklannya bla 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 gitu ya. Berarti si anak itu proses pembelajaran. Mau salah mau benar itu udah proses pembelajaran. Bermaknanya ada di situ. Yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke arah yang sukses. Orang itu melakukan kesalahan, tapi jangan dijudge langsung salah. Itu proses pembelajaran. Kenapa ini dikeluarkan? Oh, proses pembelajaran. Gimana supaya tidak kita salah tingkah ketika gagal makin gagal? Harusnya gagal menjadi sukses. Kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Yuk cek. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pastikan dulu, yakini anak. Nah, Bapak yakin kamu bagus penampilannya kayak gitu. Tapi apakah titik-titik gitu ya? Jadi jangan langsung tadi pertanyaan manajer itu di situ letaknya. Kemudian tidak tertarik saya untuk mencari mana yang salah, mana yang benar. Enak ya dengarnya mungkin Bapak Ibu. Kak Dede, saya Kak Dede melakukan kesalahan. Saya Bapak tidak mencari yang mana yang benar. Jadi si anak tuh akan merasakan di mana ada treatment guru itu gitu, nggak serta-merta langsung gitu ya menyalahkan si siswa gitu ya, terus menerus. Nah itu yang kita boleh. Dan inilah distabilkan dengan kata-kata. Tadi kata kuncinya apa? Nah saya tahu, itu. Jadi distabilkan dulu ego siswa itu. Menstabilkan identitas. Nanti Pak Muhammad. Tadi ini sudah ya, sudah. Nah, lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kira-kira Pak, kalau validasi kata kuncinya, mempalingkan, bukan mempalingkan carian. Mempalingkan itu mengecek checklist cross gitu. Validasi Anak kesiangan datang ke sekolah menyebut bahwa anak tersebut di jalan bocor ban. Nah, Tapi cek benar tidak bocor ban. Nah, bisa saja anak tersebut malah menyimpang. Ya, nanti dibentuk pertanyaan Pak Dep. Nah, pertanyaannya apa kayak gimana? Yuk kita validasi. Tindakannya apa? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan bocor ban. Terus apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha apa usaha kamu pada waktu itu benar tidak gitu ya? Itu pertanyaan seperti itu untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ini apa untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus mengumpul ini kasus di yang lain. Jadi intinya pertanyaan question ya.
Next terakhir menanyakan keyakinan dilakukan dengan pemberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Apa di sini? Intrinsik. Bapak Ibu jawab. Mendingan si siswa itu berubah karena kita atau oleh siswanya yang berubah diri sendiri? Oleh siswa. Itu kembali dan berat Bapak Ibu untuk motivasi itu terbentuk kepada siswa itu sendiri. Nyatanya masih banyak karena alasan uang. Nyatanya masih banyak oleh Pak Kak Majid dengan di bagian pendisiplinan. Bagus gitu, bukan saya menyalahkan, tapi jangan karena luar, karena pengaruh eksternal peraturan dan sebagainya. Kita bentuk budaya positif itu letaknya di sana yang disebutkan oleh Pak Mahfud. Mungkin ini yang kata-kata yang paling enak ya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Kamu melakukan kayak ini, nilai-nilainya ada enggak? Coba berpikir, anak itu akan lebih enak ngobrol seperti itu. Kemudian seperti apa yang kamu rasakan ketika orang lain seperti kamu. Jadi membuat apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang membawa sejarah dia masuk ke perubahan yang dari dianya sendiri gitu. Ya, kamu kita mah sebenarnya drama semua sih situ. Dramanya tapi dengan pengetahuan yang benar gitu loh. Artinya semua ada kemasan gitu. Gak serta-merta semaunya dewe orang Jawa gitu ya. Gimik. Lanjut. Nah, terakhir mari kita yakinkan bahwa budaya positif di sekolah itu kita sebagai guru tenaga kependidikan dalam pelayanannya tentunya harus punya budaya yang baik tebalkan yang memang tidak kita rasakan, gak apa-apa kita tinggalkan, kita ambil positif yang dari pertemuan ini, yaitu mewujudkan budaya positif sekolah dijalankan dengan menerapkan konsep inti yang tadi oleh Pak Mamat sebagai pembicara pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, dan kebutuhan dasar kontrol kita sebagai apa dan penanganannya dengan segi resolusi. Terima kasih, sekian dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Oke. Kita beri aplaus buat bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Roman, terima kasih untuk waktunya. Dan alhamdulillah kegiatan diseminasi kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri kegiatan ini dan tepuk tangan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.